Tapi sebenarnya bagaimana gambaran situasi di SMAN 72 Jakarta? Informasi terkini kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Arbida Donosmito. Selamat pagi Arbida. Jadi sampai dengan pagi ini bagaimana aktivitas kegiatan belajar mengajar pagi ini di sana? Baik, selamat pagi Jessa dan juga Valen. Benar sekali bahwa SMA Negeri 72 di tempat saya berdiri saat ini sudah mulai melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka sejak hari Senin kemarin 17 November. Namun sekolah tetap memberikan opsi daring bagi siswa yang mungkin memang masih melakukan pemulihan secara pribadi di rumah masing-masing. Dan pemirsa, mungkin saya akan ajak untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi saat ini. Ini adalah SMA Negeri 72 Jakarta Utara yang pada 5 November lalu terjadi peristiwa ledakan di area masjid sekolahnya, dan memang ada 96 korban luka begitu, yang mana sampai saat ini sekitar 10 siswa yang masih dirawat di beberapa rumah sakit sekitar SMA Negeri 72. Tadi kami pagi sudah berada di tempat ini melihat bahwa adanya antrean panjang siswa yang akan masuk ke dalam sekolah SMA Negeri 72 karena tadi kami melihat adanya pemeriksaan secara internal oleh pihak dari SMA Negeri 72, yakni melakukan pengecekan pada tas masing-masing siswa begitu sebelum memasuki area sekolah. Bahkan pemirsa, pada 2 hari ini juga ada pendampingan dari pihak TNI AL yang berjaga di area depan SMA Negeri 72 untuk memastikan keamanan pada sekolah SMA Negeri 72 yang sudah melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka begitu, sehingga dapat dikatakan memang proses belajar mengajar ini sudah dilakukan secara hybrid, daring maupun juga luring, karena sekolah memang memberikan opsi daring. Di mana pemirsa, tadi kami juga melihat adanya sejumlah pihak dari tidak hanya pihak eksternal saja, maksud kami internal dari SMA Negeri 72, namun juga tadi ada pihak dari Dinas Sosial Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian tadi juga kami melihat dari pihak Asosiasi Psikologi Indonesia yang juga sudah hadir pada hari ini. Tentunya ini juga untuk memberikan dukungan psikologi kepada para siswa yang telah masuk atau melakukan proses pembelajaran tatap muka. Ini pemirsa senada dengan apa yang disampaikan dengan Gubernur DKI Jakarta, di mana pihak dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ini memberikan izin kepada pihak sekolah setelah melakukan koordinasi untuk mengizinkan adanya proses pembelajaran secara tatap muka. Bahkan dikatakan oleh Pramono Anung bahwa mayoritas siswa-siswi inilah yang antusias untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Begitu pemirsa, untuk meyakinkan situasi sekolah ini telah dinyatakan secara aman. Proses pembelajaran ini memang sudah dilakukan selama 2 hari, Jason dan juga Valen, dari hari kemarin hingga saat ini, setelah sebelumnya. Ini sejak tanggal 10 hingga tanggal kurang lebih 14 begitu November 2025 dilakukan proses belajar mengajarnya hanya secara daring online. Pasca terjadinya ledakan pada area masjid sekolah SMA Negeri 72 pada tanggal 5 November 2025 lalu. Untuk diketahui, kejadian ini pemirsa, ledakan ini terjadi pada tanggal 5 November 2025 lalu pada hari Jumat di SMA Negeri 72, tepatnya di area masjid pada saat siswa melakukan ibadah salat Jumat bersama begitu di area masjid. Dan ledakan tersebut pemirsa, ini tidak hanya di area masjid, namun juga ada di area bank sampah di area sekolah SMA Negeri 72. Saat ini polisi sudah mengantongi identitas terduga pelaku, di mana terduga pelaku berinisial FN yang saat ini statusnya adalah anak berhadapan dengan hukum, atau setelah ini kami sebut sebagai ABH. Ini melakukan ledakan ini dengan alat ledakan yang ia buat sendiri pemirsa. Dan saat ini terduga pelaku FR ini atau saat ini ABH ini masih dirawat di Rumah Sakit Polri. Yang sebelumnya dirawat di ruang ICU, saat ini sudah berpindah di ruang rawat inap. Pekan ini pemirsa, rencananya dari pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan, meminta keterangan kepada ABH berinisial FN ini, dan tentunya dengan berkoordinasi dengan dokter, kemudian dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, kemudian dengan Balai Pemasyarakatan, dan juga dengan Apsifor dan juga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin demikian yang kami dapat sampaikan terkait dengan proses belajar mengajar tatap muka yang saat ini dilakukan di SMA Negeri 72. Kembali ke studio. Arbida Donosmito, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda, Arbida. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.